Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat menggapai kekudusan di jalan Karmel. Pertama-tama kita akan melihat hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah merupakan salah satu sarana untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Dan inilah yang ingin selalu diusahakan oleh para Karmelit, termasuk para anggota KTM, yang setiap hari memohonkannya dalam doa penyerahan. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Hidup di hadirat Allah berarti senantiasa menyadari kehadiran Allah dengan berusaha mengarahkan hati dan pikiran selalu kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Beata Elizabeth dari Trinitas, hati kita adalah tempat kediaman Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kapanpun dan dimanapun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Elizabeth dari Trinitas ini mencapai kekudusannya dengan jalan senantiasa menyadari kehadiran Allah yang bersemayam di dalam hatinya. Hidup di hadirat Allah berarti hidup dalam kesucian yang besar. Demikian ungkap Bruder Laurentius dari Kebangkitan, seorang Karmelit yang hidup sekitar abad ke-16. Untuk bisa tinggal di hadirat Allah, kita perlu melatih diri. Doa Yesus sepanjang hari adalah salah satu cara untuk dapat hidup selalu di hadirat Allah. Selain itu, kita bisa juga membiasakan diri bercakap-cakap dengan rendah hati, namun dengan penuh cinta kasih kepada Dia di segala waktu, terlebih saat-saat kita dalam godaan, penderitaan, kekeringan, kecemasan, bahkan ketika kita sedang tidak setia dan berdosa. Dengan hati dan pikiran yang selalu terarah kepada Tuhan, kita membuat seluruh keberadaan kita menjadi sebuah percakapan kecil dengan Allah. Suatu komunikasi yang lahir dari hati yang murni dan sederhana. Sebagaimana dikatakan oleh Elizabeth dari Trinitas, jiwa Karmelit adalah jiwa yang senantiasa menyadari kehadiran Allah di lubuk jiwanya, dan yang matanya selalu menatap ke surga. Hati kita pun akan menjadi lepas bebas dan damai, tidak lagi terbeban dengan berbagai masalah duniawi. Lalu kita melihat pemurnian. Orang-orang yang merindukan persatuan dengan Allah biasanya mengalami banyak pemurnian, yang oleh Santo Yohanes dari Salib disebut malam gelap. Malam gelap ini dibagi menjadi malam gelap indrawi dan malam gelap rohani, dan juga menjadi malam gelap aktif dan pasif. Malam gelap disebut aktif sejauh orang secara aktif mengusahakan pemurnian lewat pantang, puasa, penyangkalan diri. Disebut pasif bila orang tersebut mengalami pemurnian lewat peristiwa-peristiwa atau campur tangan Allah demi kebaikannya sendiri. Dalam malam gelap indrawi, jiwa dimurnikan dari 7 dosa pokok, yaitu kesombongan, keserakahan, percabulan, kemarahan, kerakusan, iri hati, dan kemalasan. Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai pemurnian indrawi seturut ajaran Santo Yohanes dari Salib. Kita melihat kesombongan. Para pemula dalam kehidupan rohani biasanya sangat rajin dan bersemangat, sehingga tanpa disadari timbullah kesombongan dalam diri mereka. Mereka akan heran melihat orang lain tidak rajin berdoa seperti mereka. Mereka senang membicarakan soal-soal rohani di depan banyak orang. Dan seringkali mereka kan bagaikan orang Farisi masa kini yang bangga terhadap dirinya dibandingkan dengan pemungut cukai. Setan yang senang jika manusia jatuh dalam kesombongan akan terus membujuk dia untuk melakukan pelbagai kegiatan rohani yang sangat banyak, sehingga ia merasa dirinya begitu kudus dan suci, dan orang lain tidak. Oleh karena itu, jika ada orang melihatnya, lebih parah lagi, mereka malu untuk mengaku dosa apa adanya. Mereka cenderung untuk mengaku dosa dengan cara demikian rupa, sehingga tampak suci di mata Bapa pengakuannya.
Mereka ini tidak suka memuji siapapun, tetapi senang mencari pujian. Jiwa yang rendah hati melakukan yang sebaliknya. Semakin mereka melakukan kebajikan, bukannya semakin bangga, tetapi justru semakin menyadari akan besar hutang budi mereka kepada Allah. Cinta kasih di hati mereka membuat mereka ingin melakukan segala sesuatu bagi Allah. Mereka tidak senang menggurui, dan dengan rendah hati rela dituntun oleh orang lain yang lebih berpengalaman. Mereka senang jika orang lain dipuji. Sebaliknya mereka sendiri tidak pernah mengejar pujian dan malu memamerkan perbuatan-perbuatan baik mereka yang menurut mereka tidak berarti apa-apa. Kepada jiwa-jiwa yang rendah hati inilah Allah sangat berkenan dan bersemayam di sana dengan seluruh kebijaksanaannya. Lalu keserakahan. Banyak pemula bersungut-sungut jika kurang mendapatkan penghiburan rohani. Mereka tidak pernah puas walau sudah banyak mendapat nasihat, ajaran, dan berbagai santapan rohani. Bahkan lebih daripada itu, mereka juga tidak pernah puas dengan barang-barang rohani yang dimilikinya. Jiwa mereka terikat berlebihan pada keindahan benda-benda tertentu. Semua kelekatan ini pada akhirnya memberhalakan barang-barang duniawi itu, sekalipun bentuknya rohani, dan menghambat jiwa untuk mengalami persatuan dengan Allah. Perhatian yang seharusnya terarah sepenuhnya kepada Allah menjadi terpecah-pecah dengan hal-hal lain yang bukan Allah, baik itu penghiburan rohani, gagasan-gagasan, barang-barang, dan sebagainya. Jiwa yang benar berkenan kepada Allah adalah mereka yang tidak membebankan dirinya pada benda-benda tersebut, tidak berusaha untuk mengetahui lebih dari apa yang dibutuhkannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik demi Allah. Dengan murah hati mereka memberikan segala yang dimilikinya, dan kesukaannya adalah mencari jalan bagaimana caranya agar dapat mengasihi Allah dan sesama tanpa terikat pada segala benda yang fana. Kemudian percabulan. Seringkali para pemula dalam melakukan latihan rohani mengalami kenikmatan yang tidak suci di bagian indrawi jiwanya. Bahkan bagi beberapa orang yang ada sangat mudah terhanyut dalam perasaan-perasaan yang tidak suci, atau juga pikiran yang terkontaminasi dengan perkara-perkara yang tidak luhur. Setelah mendapatkan kepuasan rohani dalam doa, mereka langsung mengalami kenikmatan yang memabukkan dan membelai-belai indera mereka, seolah mereka ditelan oleh kenikmatan dan kepuasan dosa itu. Biasanya orang-orang yang mudah jatuh dalam kelemahan ini adalah mereka yang sensitif, sehingga perangai dan darahnya mudah terangsang setiap kali ada perubahan dalam tubuhnya. Ada 3 sumber penyebab jatuhnya jiwa dalam kelemahan ini. Yang pertama adalah kodrat manusiawinya. Roh bagian yang lebih luhur dari jiwa mengalami kepuasan dari Allah. Akan tetapi indera bagian yang lebih rendah, karena tidak tahu bagaimana mengalami kenikmatan ini, akhirnya mengambil kepuasan indrawi yang tidak suci. Sebagaimana seorang filsuf mengatakan, setiap bagian menerima segala sesuatu menurut caranya sendiri. Akan tetapi apabila ada orang yang setia dan berserah kepada Allah, maka lewat malam gelap Allah akan memurnikan bagian ini, sehingga seluruh keberadaan kita dapat menerima segala sesuatu dari Allah dengan cara yang ilahi. Sumber yang kedua adalah setan. Biasanya roh jahat merangsang dengan pemikiran-pemikiran yang tidak suci, sehingga jiwa gelisah dan berhenti berdoa. Jiwa yang memberikan perhatian sedikit saja kepada ulah setan ini akan sangat dirugikan karenanya, karena godaan akan semakin besar, hingga sampai titik tertentu, jiwa bisa merasakan bahwa setan sudah betul-betul menguasainya, tanpa ia mampu mencegahnya sama sekali. Sumber yang ketiga adalah ketakutan dari dalam diri mereka sendiri. Ada orang yang takut terhadap hal ini, sehingga akhirnya ia malah sangat terganggu, karena dihantui oleh perkara-perkara yang tidak suci ini. Semuanya ini akan hilang lenyap secara perlahan-lahan
jika malam gelap melanda jiwa dan memurnikan semua kelemahan ini. Yang penting adalah tetap setia dan berserah kepada karya Roh Kudus yang bekerja dalam jiwa kita masing-masing. Lalu kemarahan. Kebanyakan pemula biasanya mengalami banyak kemanisan dan penghiburan di awal hidup rohaninya. Akan tetapi, jika suatu saat Tuhan menarik segala penghiburan rohani itu, sehingga hidup doa mereka menjadi hambar, mereka menjadi kesal dan bersungut-sungut. Ada juga pemula yang bahkan cepat marah bila melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Dengan hati marah, mereka mencela orang lain, baik secara kasar maupun secara halus, dan menampilkan diri sebagai orang yang baik. Sikap ini sangat bertentangan dengan pribadi Roh Kudus yang lemah lembut. Ada pula pemula yang ketika menyadari kelemahan diri, menjadi marah-marah dan jengkel terhadap diri sendiri. Dengan tidak sabar, mereka seolah ingin menjadi kudus dalam waktu sehari. Jiwa yang berkenan di hati Allah adalah mereka yang dengan rela dan rendah hati mau menerima kekurangan diri dan dengan sabar menantikan saat-saat Allah akan mencurahkan rahmat-Nya seturut kehendak-Nya. Kemudian kerakusan. Hampir semua pemula jatuh dalam kerakusan rohani karena mereka begitu terikat kepada kenikmatan diri dan kepuasan yang mereka peroleh dari hidup doa dan latihan-latihan rohani. Mereka lebih mementingkan dan bahkan mengejar penghiburan-penghiburan rohani itu, bukannya mengupayakan kesucian jiwa dan mencari Allah. Karena kerakusannya secara ekstrim, mereka pada akhirnya melakukan mati raga atau puasa yang berlebihan, ataupun latihan-latihan rohani lainnya secara ekstrim. Apabila dilarang oleh pimpinannya, mereka tidak mau taat dan tetap melakukannya secara diam-diam. Sesungguhnya Allah lebih berkenan kepada jiwa yang taat, karena ketaatan merupakan mati raga akal budi dan perasaan. Mati raga jenis ini lebih berharga daripada ribuan mati raga badani. Orang yang melakukan mati raga dan latihan rohani secara ekstrim lebih didorong oleh nafsunya untuk mendapatkan kenikmatan rohani, sehingga mereka semakin bertumbuh dalam dosa kerakusan dan kesombongan. Kemudian kita melihat iri hati. Ada pula para pemula yang jatuh dalam dosa iri hati. Mereka tidak senang melihat keberhasilan dan kemajuan orang lain, terlebih bila mendengar orang lain dipuji. Semua ini bertentangan dengan cinta kasih. Kecemburuan yang suci adalah apabila jiwa bersedih hati karena tidak memiliki kebajikan seperti orang lain, tetapi ikut bersuka cita karena orang lain memilikinya. Semakin banyak orang yang dilihatnya maju hidup rohaninya, semakin ia bahagia karena ada banyak orang yang mengabdi Allah yang dicintainya, dan ia sendiri terdorong untuk mengikuti teladan orang lain. Lalu kemalasan. Para pemula yang jatuh dalam kemalasan rohani ditandai dengan rasa bosan untuk terus melakukan latihan-latihan rohani. Apabila mereka sudah tidak menemukan kenikmatan dan penghiburan rohani di dalamnya, karena kehambaran yang harus mereka hadapi itu berlawanan dengan kenikmatan indrawi. Para pemalas ini lebih suka menuruti kehendak pribadi daripada mengikuti kehendak Allah. Bahkan terkadang mereka merasa bahwa apa yang memuaskan mereka itulah yang dikehendaki Allah. Allah diukur menurut ukuran mereka sendiri. Dalam hal ini, pendapat mereka bertentangan sekali dengan nasihat Injil. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 25. Jiwa yang malas ini seringkali menjadi pengecut untuk berani memenuhi tuntutan yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Mereka menghindari salib yang sebetulnya dapat memberikan kepada mereka kekuatan rohani, dan enggan masuk jalan yang sempit yang telah disediakan Kristus bagi mereka yang ingin ke surga.
Lalu kita akan melihat pengertian malam gelap. Demikianlah ketujuh dosa pokok yang umumnya melanda para pemula yang ingin memulai hidup rohani. Dengan kekuatannya sendiri, betapapun keras usahanya, manusia sulit sekali untuk dapat keluar dari segala kelemahannya. Akan tetapi, kepada jiwa yang bersungguh-sungguh merindukan kekudusan, Allah akan memurnikannya lewat malam gelap. Di sanalah akan menemukan kekeringan dan kegelapan batin yang melenyapkan segala kenikmatan dan penghiburan rohani yang sepele dan kekanak-kanakan. Jiwa tidak lagi diberikan makanan bayi, bubur, dan susu, tetapi nasi yang lebih keras, yang lebih memberikan kekuatan dan mendewasakannya. Ada dua bagian jiwa, yaitu indrawi dan rohani. Oleh karena itu, ada juga dua tahapan malam gelap. Diawali dengan malam gelap indrawi, kemudian malam gelap rohani. Pada tahap ini, pertama-tama kita akan melihat pemurnian dilakukan terhadap indera-indera dari jiwa. Sedangkan malam gelap rohani adalah pemurnian roh yang membuatnya roh suci, murni, siap bersatu dengan Allah dalam cinta. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas malam gelap indrawi, karena umumnya dialami oleh kebanyakan orang yang serius ingin masuk dalam hidup rohani. Sedangkan malam gelap rohani merupakan rahmat istimewa yang dianugerahkan kepada orang-orang tertentu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya memang Tuhan memberikan banyak penghiburan dan kenikmatan rohani bagi para pemula, agar mereka rela melepaskan segala kenikmatan dan penghiburan yang ditawarkan dunia ini. Namun seringkali mereka akhirnya lekat dengan penghiburan dan kenikmatan rohani ini, sehingga cinta mereka kepada Allah lebih diwarnai dengan cinta diri. Oleh sebab itulah, dalam malam gelap indrawi, Allah ingin mengangkat mereka dari cinta yang rendah ini ke taraf cinta yang lebih luhur. Allah ingin membebaskan mereka dari latihan-latihan rohani, di mana seperti meditasi diskursif, meditasi yang memakai proses penalaran dan imajinasi, dan membimbing mereka ke latihan rohani dalam roh, yang membuat mereka lepas bebas dapat langsung menjalin hubungan dengan Allah. Pada saat jiwa dihantar ke dalam malam gelap, ia tidak dapat lagi merasakan penghiburan dan kenikmatan rohani seperti dahulu, karena dalam tahap malam gelap ini, Allah memindahkan segala harta rohaninya dari indera ke dalam roh. Indera tidak dapat menikmati apa-apa lagi, sehingga segalanya menjadi kering dan gelap. Seolah-olah matahari yang dahulu selalu bersinar, kini tertutup awan-awan pekat. Allah meninggalkan mereka dalam gelap, sehingga mereka tidak dapat maju selangkah pun dalam khayalan diskursif, karena Allah melumpuhkan daya-daya batin indrawi dari jiwa. Malam gelap menghantar jiwa dari tahap meditasi kepada kontemplasi. Allah mengikat segala daya indera jiwa, sehingga tidak memberikan bantuan kepada akal budi, tidak memberikan kepuasan kepada kehendak, dan tidak memberikan kenangan kepada daya ingat. Dalam tahap ini, usaha manusia hanyalah sia-sia dan bahkan merintangi karya Allah yang bekerja dalam roh melalui kekeringan indrawi ini. Pada saat inilah Allah yang tadinya memanjakan jiwa dengan kasih keibuannya, kini telah menyapih mereka. Kain lampin dibuka, jiwa diturunkan dari gendongan, dan diajarkan untuk bisa berjalan sendiri. Perubahan ini memang mengejutkan bagi jiwa, karena segala sesuatunya menjadi terbalik, tidak seperti dulu lagi. Namun inilah yang terbaik bagi jiwa, dan yang dibutuhkan jiwa untuk dapat semakin bertumbuh dalam kesucian. Lalu kita melihat tanda-tanda malam gelap. Jiwa-jiwa yang dilanda kekeringan belum tentu karena malam gelap, tetapi bisa juga karena sebab-sebab lain. Misalnya badan yang kurang sehat, dosa, kelalaian, dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang akan diuraikan
Apakah tanda-tandanya bila kekeringan yang dialami suatu jiwa itu sungguh-sungguh karena malam gelap? Tanda pertama, adanya ketidakberdayaan. Kendati pun ia sudah berusaha untuk bermeditasi, menggunakan segala imajinasi, namun tetap tak mampu untuk dapat mencapai kepuasan seperti biasanya. Dahulu memang Allah menyatakan dirinya lewat indera-indera batin yang bisa ditangkap lewat imajinasi, meditasi diskursif, analisis ide-ide, dan semacamnya. Akan tetapi, kini Allah mulai berkomunikasi dengan roh murni dalam kontemplasi. Tanda yang kedua ialah bila jiwa tidak saja kehilangan penghiburan dari hal-hal rohani, tetapi juga dari hal-hal yang duniawi dan makhluk ciptaan lainnya. Karena Allah ingin memurnikan nafsu-nafsu indrawi dari jiwa, maka ia tidak akan mengizinkan jiwa mengalami kemanisan dalam hal apapun. Apabila seseorang mengatakan hidup rohaninya kering, namun ia mengalami penghiburan lewat hal-hal lain, misalnya dari kenikmatan duniawi, maka itu berarti kekeringannya bukan karena malam gelap. Tanda yang ketiga adalah kekeringan itu disertai kekhawatiran jiwa bahwa ia telah mengalami kemunduran dan kurang mengabdi kepada Allah. Walau indera-indera batinnya lemas dan terpukul akibat malam gelap, tetapi semangatnya tetap tinggi dan kuat. Ingatan dan pikirannya biasanya terarah kepada Allah. Ia begitu prihatin, jangan-jangan ia telah mengecewakan Allah. Hal ini tidak akan terjadi pada mereka yang kering akibat lalai. Mereka akan acuh tak acuh saja. Sama sekali tidak ada kerinduan untuk mencintai dan mengabdi Allah. Malam gelap ini melanda tiap orang dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar. Dan bisa juga terjadi beberapa waktu yang berbeda-beda. Bahkan beberapa kali pada sebuah jiwa. Allah yang Maha Bijaksana tahu apa yang terbaik untuk setiap jiwa. Ia akan memurnikan jiwa-jiwa yang rindu untuk bersatu dengannya pada waktu yang sesuai dengan keadaan mereka, dengan keadaan jiwa masing-masing. Lalu, sikap yang tepat dalam menghadapi malam gelap. Dalam malam gelap, Allah menarik jiwa dari kehidupan indera-indera ke kehidupan roh atau kontemplasi. Oleh karena itu, jiwa tidak mampu lagi untuk bermeditasi dan melakukan usaha-usaha lain yang membuat orang dapat merasakan kemanisan ilahi. Dalam malam gelap ini jiwa sangat menderita, bukan saja karena kekeringan yang dialaminya, tetapi karena mereka merasa prihatin, takut, sudah tersesat dan mendukakan Allah. Karena mereka sudah tidak merasakan apa-apa lagi, mereka menyangka karunia Allah bagi mereka sudah tertutup dan Allah sudah meninggalkan mereka. Jika dalam kondisi ini, jiwa tetap berusaha untuk bermeditasi ataupun melakukan usaha-usaha lainnya, sebagaimana yang dahulu biasa ia lakukan, ia akan dapat merusak karya Allah. Semuanya itu akan sia-sia. Dalam mencari roh, mereka malah kehilangan roh. Mereka itu seperti orang yang telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian mencoba untuk memulai lagi pekerjaan itu. Sikap yang tepat dari jiwa adalah tinggal tenang, diam di hadirat Allah tanpa usaha apapun. Meditasi juga tidak berguna bagi mereka, karena Allah sedang membimbing mereka di jalan kontemplasi. Jalan ini berbeda sekali dengan jalan pertama yang biasa mereka lalui, karena jalan ini melampaui imajinasi, gagasan, dan refleksi diskursif. Jiwa yang masuk dalam malam gelap seharusnya merasa terhibur, tetap sabar dan tenang. Gantungkanlah segala harapan kepada iman. Justru pada saat inilah iman sangat dibutuhkan, karena iman akan menjadi pelita yang menghantar kita melangkah memasuki kegelapan. Tuhan memberkati.